Kita belajar lagi yang baru-baru di ES6. Kali ini kita akan belajar syntax arrow. Syntax arrow ini artinya sintaks sama dengan, lalu tanda tanya atau dia seperti tanda panah, itu arti literally dari arrow, tanda panah seperti ini. Gunanya apa? Kita bisa singkat dengan istilahnya function shorthand atau penulisan singkat untuk menulis fungsi. Saya akan kasih contoh, misalnya kita punya objek di sini. Saya akan bikin objek members. Saya punya members Rizky, lalu ada Dodi, lalu ada Kaiser Lab di sini. Kaiser seperti ini. Dan kita bisa ngeloop seperti biasa dengan metode for each, dimana kita ngoper fungsi di sini. Lalu kita ngoper nama barunya dari members ini, bukan member. Kita oper, lalu kita console log. Kalau nggak ada kesalahan, maka kita akan ngelihat daftar namanya Rizky, Dodi, dan Kaiser Lab di sini. Nah, kegunaan dari tanda panah ini, sesuai judulnya, kita bisa menyingkat penulisan functionnya, bisa saya hapus, dan saya tinggal nambahin tanda panah atau sama dengan dan lebih besar dari. Kalau saya reload, kita masih akan dapetin hasil yang sama di sini. Nah, dan yang lebih menarik lagi, kalau kita cuma punya satu parameter, seperti di sini cuma ada satu parameter, yaitu membernya, namanya sendiri, kita bisa menghilangkan juga buka tutup kurung bulatnya. Jadi, saya reload, kita masih akan dapat hasil yang sama. Dan satu level lagi, kita lihat di sini saya cuma punya satu statement, maka kita bisa singkat penulisan buka tutup kurungnya tanpa buka tutup kurung. Artinya kalau kita mau bikin satu baris juga jadi nggak masalah. Nah, tentu dengan penulisan arrow ini jadi sangat lebih singkat, tapi teman-teman hati-hati, pastikan masih terbaca. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman ngerasa aneh, saya juga awalnya ngerasa aneh. Tapi kalau udah lama-lama dipakai, udah sama sekali udah akan jadi terbiasa nanti. Nah, itu kalau kita cuma punya satu parameter, tapi anggap kita punya lebih dari satu, kita nggak bisa ngoper gini aja seperti ini. Misalnya kita mau output indeksnya juga, maka kita akan dapetin error seperti yang teman-teman lihat. Kalau kita mau punya lebih dari satu parameter, maka kita harus nutup dia di dalam buka tutup kurung seperti ini. Jadi buka tutup kurung bulatnya wajib kalau kita punya lebih dari satu parameter seperti ini. Kita ngelihat hasilnya, sekarang udah ada nama dan juga indeksnya. Nah, itu dia simpelnya cara penulisan syntax arrow. Ada beberapa hal lagi, saya akan kasih contoh lain. Misalnya kita mau pakai, biar nggak bosan, kita pakai metode map. Misalnya metode map, kita bisa punya member. Saya nggak usah tulis indeksnya di sini, atau nggak apa-apa deh kalau mau indeksnya juga boleh. Kita console log member index. Kalau kita reload sekarang, yap, hasilnya sama. Saya coba, misalnya kita mau return hasilnya di sini, kita nggak mau console log, karena pada metode syntax arrow ini dia akan otomatis kalau nggak ada return, dia sebenarnya bisa eksplisit, nggak usah nulis kalau sebenarnya ada return di sana. Jadi kalau saya bikin, saya kasih variabel baru, kita sebenarnya udah belajar biasain pakai let, tapi nggak tahu kenapa saya tetap pakai itu, let members index sama dengan ini. Jadi kalau saya coba console log members indexnya, maka yang akan kita lihat sekarang Rizky 0, Dodi 1, Kaiser Lab 2 sesuai ekspektasi kita. Nah, ternyata kalau dengan penulisan arrow ini kita bisa singkat, returnnya nggak usah ditulis lagi. Kita bisa langsung dapetin hasil yang sama di sini. Bedanya di sini kita undefined dulu. Harusnya saya nggak usah pakai kurung kurawal sepertinya di sini, dan kita nggak perlu tanda titik komanya. Yap, ini dia, kita dapetin hasil yang sama. Biar lebih jelas, coba saya kasih baris-baris, pastikan ini hasil yang kita dapat baru. Ini dia, Rizky baris-baris 0, Dodi baris-baris 1, Kaiser Lab baris-baris 2. Nah, jadi kalau kita nggak mau nulis return juga boleh tanpa syntax arrow ini, cuma hati-hati tadi kurung kurawalnya dan titik komanya jadi nggak perlu lagi karena kita nggak pakai return lagi di sana. Itu dia perbedaan satunya. Dan masih ada satu perbedaan lagi kalau kita pakai syntax arrow, konteks this-nya jadi berubah. Saya harus kasih contoh yang beda lagi. Anggap saya punya objek sekolah coding. Sekolah coding, objek gede, kita punya membersnya di sini.
Lalu saya akan punya satu metode, kita pisahkan dengan koma, get members. Dia metode, jangan lupa. Ketika kita mau ambil membernya, berarti kita bisa pakai this members. Yang saya maksud bukan konteks yang ini, tapi konteks ketika kita pakai shorthand arrow-nya nanti. Jadi kalau kita pakai map juga di sini, function, name, lalu kita console log name. Atau kita nggak perlu name-nya, sebenarnya saya cuma mau ngeliatin this-nya di sini akan berbeda kalau kita pakai function biasa atau kita pakai shorthand arrow. Langsung aja kita buktikan dengan manggil sekolah coding.getMembers. Kalau saya reload, teman-teman akan lihat di sini ada kesalahan. This members. Saya coba console log di sini, apakah itu yang dia mau? Sebenarnya kita udah console log di dalam. Baris 5, ini ada short. Ini ternyata kesalahannya saya sama dengan harusnya titik 2. Nah, ini yang di print. Kita lihat di sini, this-nya di sini mengacu pada window. Jadi ketika kita pakai konteks this di dalam satu function seperti ini, biasanya kita harus kalau di jQuery ada bind atau di luarnya kita harus ngasih dulu bikin variabel baru, misalnya this sama dengan kita assign dulu sama dengan this konteks di luarnya, baru kita bisa pakai konteks this yang sebenarnya yaitu objeknya sendiri. Nah, tapi kalau kita pakai syntax arrow seperti ini, this-nya sekarang berbeda, bukan lagi mengacu pada window, tapi kalau saya reload, teman-teman lihat dia mengacu pada objeknya sendiri. Nah, ini jadi memudahkan kita nggak perlu assign lagi baru di luarnya. Kalau kita mau ngambil objeknya langsung, kita bisa langsung pakai konteks this-nya di sini. Seperti ini, dia mengacu pada sekolah coding.members seperti ini. Nah, jadi itu perbedaannya ketika kita pakai syntax arrow, konteks this-nya jadi konteks objek itu sendiri, dan yang sebelumnya kita lihat kita bisa pakai return langsung, selain penulisan functionnya jadi lebih singkat. Itu dia, semoga jelas perbedaannya. Sampai jumpa di video berikutnya.